Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, was-shaimin was-shaimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan badan kepada kita semuanya, dan juga lebih daripada itu memberi hidayah atau taufik kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas atau beramal selama pada bulan Ramadan ini dengan beberapa amal yang wajib maupun yang sunnah, dan juga menjauhi beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Kembali untuk pembahasan tazkiyatun nufus atau pembersih jiwa. Kemarin telah dijelaskan, pertama adalah tauhid. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Tidak ada yang wajib untuk disampaikan oleh para utusan melainkan membersihkan jiwa manusia yang berupa kesyirikan, dibersihkan dengan tauhid. Dan itulah dakwanya semua utusan mulai daripada Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya doa. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala membersihkan jiwa. Karena Allah Ta'ala yang memiliki hati kita, yang membolak-balikkan hati kita. Maka hanya Allah lah yang kita minta agar jiwa kita, hati kita bersih, sehingga bisa menjauhi kemungkaran yang itu memadaratkan dunia kita, apalagi memadaratkan akhirat kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bersih hati kita ini, tidak melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah taala, tidak beramal kecuali yang membawa maslahah. Kemudian juga semoga dengan bersihnya jiwa kita ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam surganya. Yang nomor 3, berkata Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahullah taala, al-qaidatus salisah, qaidah yang nomor 3, Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Quran Karim ini adalah sumber untuk membersihkan jiwa. Ya. Jadi sumber untuk membersihkan jiwa dan juga penopangnya, demikian juga yaitu mata airnya. Jadi untuk membersihkan jiwa yang nomor 3, bagaimana kita senantiasa sering membaca Al-Quran. Terutama Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala yaitu bulan Ramadan. Mulianya bulan ini dengan sebab diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengirim manusia kepada hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, dan inilah perlunya kita memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran namanya Al-Quran kita baca, qara'a, yaqra'u Qur'anan. Namanya Alkitab, kita tulis Al-Quran itu.
Namanya adzikru kita hendaknya yaitu memahaminya. Namanya petunjuk, tidak ada yang bisa menunjukkan hati kita kecuali Allah. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, bicaranya Allah, yaitu mesti benarnya satu huruf yang kita baca 10 pahalanya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah Ta'ala minimalnya akan mengganjar kita 10. Belum lagi untuk memahami dan juga mengamalkannya. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat nomor 64, Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya, laqad mannallahu, sungguh Allah Ta'ala memberi karunia. Kita ini butuh karunia, butuh kenikmatan, karena yang memiliki kenikmatan hanya Allah. Nah, Allah menjelaskan laqad mannallahu, sungguh Allah Ta'ala memberi karunia. Yang berhak memberi karunia, kefadilan, kenikmatan hanya Allah, karena segala sesuatu ini miliknya Allah. Kepada siapa Allah Ta'ala ini memberi karunia? Alal mu'minin, kepada orang beriman. Jadi kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini nikmat, karunia, bukan untuk semua manusia, tetapi oleh Allah Ta'ala untuk orang beriman. Walaupun Al-Quran ini petunjuk untuk manusia, hudal linnas, tetapi ada hudal lil muttaqin. Hudal linnas hanya menunjukkan kalau orang itu mau menerima. Tapi Allah menjelaskan hudal lil muttaqin, mana huda at-taufik, yang bisa menerima, yang bisa menikmati, yang merasa nikmat baca Al-Quran dan rasa nikmat mengamalkan Al-Quran. Ini hanya orang beriman. Dan ini untuk mengecek hati kita. Ketika kita ini merasa nikmat dengan baca Al-Quran, merasa senang dengan baca Al-Quran, merasa nikmat dengan memahami dan mengamalkan serta mendakwakan, ini tanda orang itu mendapatkan karunia dari Allah. Inilah kekhususan Allah Ta'ala memberi karunia kepada orang mukmin. Idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada orang-orang mukmin ini, kepada manusia, seorang utusan min anfusihim, dari mereka jenis manusia. Jadi utusan yang di permukaan bumi ini berupa dari jenis manusia, bukan dari malaikat, ya, bukan dari jin, tetapi dari jenis manusia, agar menjadi panutan untuk kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengutus utusannya berupa manusia. Jika utusannya mampu, insya Allah kita hendaknya mampu. Karena Allah Ta'ala mengutus utusannya berupa manusia untuk di permukaan bumi ini. Nah, apa amalan yang dilakukan oleh para utusan Allah Ta'ala? Tatkala Allah Ta'ala mengutus para utusannya ini, pertama, yatslu alaihim ayatih, agar para utusan itu membacakan kepada manusia secara umum, kepada orang mukmin secara khusus ayat-ayatnya. Nah ini adalah amal, termasuk amal yang terpuji. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kita itu firman Allah, Al-Quran, yaitu kalam Allah, bukan dibacakan oleh menurut perasaannya, tidak.
dan bukan dibacakan menurut hawa nafsunya, tidak. Dan bukan dibacakan pula menurut akalnya, tidak. Apalagi dibacakan dari peninggalan nenek-nenek moyang kita, tidak. Dan ini menunjukkan seorang mukmin ketika berdakwah bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Mengajak umat bukan dengan bapak-bapak kita dahulu, inilah contoh bapak kita, inilah contoh nenek moyang kita, tidak. Ini loh ayatnya dari surat Ali Imran nomor 64. Ya, harus kita pahami. Jadi kita ini tidak membawa umat agar mengikuti orang-orang tua kita, agar mengikuti tokoh-tokoh kita, tidak. Kita ini diajaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu perintah Allah agar kita mengikuti yatslu alaihim ayatihi, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala ini kepada umatnya. Inilah perlunya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan, dengan ketakwaan. Mengapa para dai ini tidak membacakan apa yang dibacakan oleh bapak-bapak kita dahulu, perjuangan-perjuangan orang tua dahulu? Orang itu tidak lepas daripada dosa, dan manusia itu punya hawa nafsu. Tetapi para utusan Allah Ta'ala yaitu mengajak kita kepada qala Allah Ta'ala, yang itu mesti benarnya, yang ketika dibaca mendapatkan pahala, ketika difahami mendapatkan pahala, ketika diamalkan mendapatkan pahala, ketika didakwakan menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan manusia itu dengan Al-Quran, bukan diingatkan kepada ustadz kita, bukan. Ustadz itu tidak maksum. Dan berapa banyak orang tersesat karena fanatik dengan ustadznya, karena fanatik dengan tokohnya. Jadi bedakan antara orang yang mengajak orang dengan mengajak kepada Al-Quran. Dan berapa banyak orang taklid apa kata ustadznya, apa kata bapaknya, apa kata kiainya, tidak boleh. Tetapi Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani, ingatkan orang itu dengan Al-Quran. Ketika seorang ustadz membawa kepada kita kepada Al-Quran, kita ikuti bukan karena ustadznya, tetapi karena Al-Quran yang disampaikan kepada kita, yang jujur ketika menyampaikan ayat itu dengan pemahaman Al-Quran, dengan pemahaman hadis, dengan pemahaman salafus soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para ahli hadis, ahli tafsir yang muktabar. Nah ini, karena itu segala sesuatu apabila ada benturan satu sama lain, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih pendapat, jangan menanya bagaimana menurut ustadz Anda, keliru. Ya. Kembalikan pada Al-Quran. Kembalikan orang menyampaikan ini Al-Quran, ini hadisnya. Inilah yang difahami oleh ulama salaf rahimahullah ta'ala, agar kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, kalau kita dikembalikan, kalau orang itu mengajak pada kita Al-Quran, insya Allah baik kita. Karena Al-Quran itu huda, petunjuk, warahmah, dan belas kasihan. Yang nomor dua, wa yuzakihim, dan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para utusan itu menjernihkan jiwa umat ini dengan Al-Quran. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ini dibacakan Al-Quran, sejuk hati kita. Lain kalau dibacakan koran, lain kalau dibacakan internet, belum tentu baik. Bukan berarti semuanya jelek,
belum tentu banyak yang baik. Karena apa? Campur aduk orang bicara. Tetapi kalau kita dibacakan Al-Quran, itu adalah wahyu Allah. Dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW tidak bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi hadis yang disampaikan oleh beliau, yang itu qaulnya, yang itu adalah amalnya, yang itu adalah takrirnya, termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita di dalam taklim, kajian, muhadharah yang disampaikan ayat dan hadis, tenang jiwa kita, tidak goyang. Berbeda dengan membaca berita-berita, belum tentu menenangkan. Kadangkala banyak hoaxnya atau bohongnya. Tetapi Al-Quran tidak ada kebohongan di dalamnya. Hati yang sahih tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan ini jarang orang menyampaikan nasihat dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Padahal inilah misi dakwah yang disampaikan oleh para utusan Allah Ta'ala, mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat sendiri, kalau orang itu sudah kembali kepada qala Allah Ta'ala, kembali kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih, menjadi baik. Dan itu kita buktikan ketika mereka duduk bersama orang-orang yang mengenal Al-Quran dan Sunnah, ketika para santri dia yaitu duduk dengan para asatidz yang menyampaikan kitab-kitab Allah dan Sunnahnya, lebih sejuk hidupnya dan lebih tenang. Yang nomor 3, wa yu'allimuhumul kitabah. Dan para utusan ini mengajarkan umat ini kitab, maknanya Al-Quran, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, dan hikmah maknanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para dai, para mubalik, para khotib, ya. Jangan ketika kita menyampaikan di rumahnya Allah, lalu berita dunia yang dimasukkan di masjid, keliru. Sampaikan qala Allah Ta'ala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah menyampaikan fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya paling baiknya bicara itu adalah kitab Allah. Wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling baiknya petunjuk adalah petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita masuk dalam siam Ramadan ini, dibimbing kita ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah Al-Quran, dengan hadis. Semua aktivitas bulan Ramadan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, tidak ada yang bersumber dengan akal. Lihat mulai dari siam, mulai dari sholat malamnya, mulai dari zakatnya, mulai berbukanya, sahurnya, yang lainnya, semuanya tidak ada campur sedikit pun dari otak manusia, tetapi murni wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Fazan hafizahul ta'ala, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahul ta'ala, fa'a'zama ma tazku bihin nafs Al-Quranul Karim. Maka paling besarnya untuk membersihkan jiwa manusia, bacakan Al-Quran Karim, fahamkan Al-Quran Karim. Alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa mu'inuha wa mastaruha. Yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang untuk membersihkan jiwa dan juga sumbernya. Demikian juga penopangnya dan juga pula sumbernya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai orang ahli kitab, biar itu kafir, Yahudi, Nasrani, mendakwai orang yaitu Quraisy musyrik, orang Arab musyriknya menyembah patung-patung, menyembah orang mati, mendakwai pula orang Majusi. Nah,
Didakwai dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Bayangkan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, umat yang kafir, umat yang musyrik, umat yang ateis, umat yang tidak beragama Islam. Didakwai dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Kita ini enak berdakwah, yang kita dakwai sudah muslim. Ya. Beliau tidak mendakwai orang-orang kafir dengan kristologi, mendakwai kitab dengan kristologi, tidak. Dengan kitab yaitu Taurat dan Injil, tidak. Karena kitab mereka sudah kadaluarsa, sudah dirubah oleh mereka. Karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, bukan disuruh membacakan Taurat, bukan disuruh membacakan Injil, apalagi betal jemur ada makna kitabnya orang Jawa, tidak. Tetapi disuruh membacakan fad'uhum ila ayyuhidullah. Serulah mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bimbingan dan inilah pula yaitu dakwah. Kalau para dai yang kita jumpai ini kompak, ini menjadi sumber ilmunya dan sumber apa disampaikan, insya Allah tidak lama umat ini akan mendapatkan petunjuk sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah 21 tahun. Subhanallah. Mekah yang asalnya penduduk orang kafir menjadi penduduk Islam, menjadi negeri aman. Jadi tidak lama. Tetapi mengapa sekarang ini masih banyak orang-orang meninggalkan Islam? Ya, masih banyak pula berbuat syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Karena apa? Para dai ini tidak kompak di dalam menyampaikan sumber dakwanya. Masih juga ada yang ya apa katanya orang tuanya, apa katanya oh ya tokoh-tokoh organisasi. Lah ini keliru. Dakwah ini bukan katanya orang, tetapi hendaknya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mukmin, yaitu para sahabat, dan juga zaman yaitu para tabi'in yang mereka menimba ilmunya dari para sahabat. Kalau ini digerakkan, insya Allah cepat bagus umat ini. Dan alhamdulillah dakwah as-salaf ini menyebar juga di negeri kita. Dakwah yang sangat luas, yang memberi kesempatan orang untuk berpikir, untuk menanya. Faman arata li nafsihi tazkiyata falyatlubha min fi kitabillah. Siapa yang ingin bersih jiwanya, maka hendaknya yaitu membaca kitabnya Allah. Maka hendaknya mencarinya bagaimana untuk membersihkan jiwa, baca, fahami dan amalkan. Ketika kita tidak mampu membaca, insya Allah banyak orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Ketika kita tidak mampu untuk memahami, insya Allah masih banyak para asatidz sunnah yang ingin menjelaskan kepada kita. Karena itu ciri-ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus salih, membacakan kitabnya Allah, mengambil kitabnya para ulama sunnah, mengambil pula hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan orang-orang mukmin, para sahabat yang hidup pada zaman turunnya wahyu. Nah, karena itu orang yang mengaji sunnah beda jauh dengan orang yang hanya sekedar bicara Al-Quran difahami dengan logikanya. Al-Quran ini bukan turun kepada kita, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala menjelaskan kepada beliau agar beliau menjelaskan Quran ini litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi yang menjelaskan Al-Quran untuk mereka ini. Nah, jadi Al-Quran itu jangan difahami oleh pikiran kita, yang mana satu orang dengan yang lain berbeda.
Sehingga berbeda pula yaitu pemahamannya, tetapi difahami dengan Al-Quran, difahami dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tarjumatul Quran. Ini anak paman beliau yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman anak pamanku ini yaitu Abdullah. Berilah pemahaman Al-Quran dan juga wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah penjelasan tentang tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran bukan kembali kepada orang sekarang. Boleh kembali kepada orang sekarang, orang yang mengambil ilmu dari orang-orang dahulu. Karena Islam ini tidak berkembang di dalam masalah mutunnya. Berkembang orangnya, tetapi Islam itu tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak dirubah. Karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan kita Bapak dan Ibu, kalau kita ini ditarik dibawa kepada Al-Quran dan Sunnah, nikmat, kita tidak dirugikan. Tapi kalau kita mengikuti perorangan, kita kadangkala dibawa kepada yaitu faham perorangan, ya. Tidak ada keterangan kita harus mengikuti fulan-fulan, mengikuti tokoh kami, orang tua kami, tidak ada. Yang ada itu ikutilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Apa katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannif nomor 35.926. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Zaminallah, maka Allah akan menjamin." Allah yang menjamin. Siapa yang dijaminin? Limanittaba'al Qur'ana, bagi orang yang mau mengikuti, bukan hanya sekedar membaca. Limanittaba'al Qur'ana, bagi orang yang mengikuti, yang mau mengamalkan isi Al-Quran ini, alla yadhilla fid dunya, tidak akan tersesat di dunia. Subhanallah. Keutamaan orang yang mengikuti Al-Quran, karena Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang ittiba'ul Quran. Makanya sulit orang itu membujuk ulama sunnah. Kalau membujuk ulama-ulama bid'ah, ulama dunia gampang. Membujuk ulama sunnah tidak bisa. Karena ulama sunnah dijaga oleh Allah Ta'ala. Ulama sunnah bukan mencari dunia, mencari akhirat. Hati-hati fitnah umat ini dunia. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan ingatlah, fitnah umatku ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah harta. Padahal harta ini Bapak dan Ibu, kalau kita dikasih banyak, yang kita butuhkan hanya sedikit. Bayangkan kalau kita punya 5 pulau, untuk apa 5 pulau itu? Hanya sekedar punya-punyaan. Mati pun kita tidak akan dikubur di 5 pulau. Dunia itu kebutuhan kita sedikit. Tapi kalau ilmu ini kebutuhan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Inilah Allah Ta'ala menghibur ulama sunnah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut azabnya Allah Ta'ala, takut jatuh kepada kemaksiatan, adalah orang-orang yang punya ilmu yang istiqomah. Ya.
Jadi Allah menjamin umat ini tidak akan tersesat. Sekalipun banyak orang yang membujuk, yang merayu, tidak akan tersesat dia karena Allah Ta'ala telah memberi petunjuk di hatinya. Allah yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat. Subhanallah. Keutamaan orang yang mengikuti Al-Quran, keutamaan orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keterangannya ini merujuk kepada ayat dari surat Thaha ayat nomor 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Petunjuknya Allah Ta'ala adalah hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, katanya Allah Ta'ala, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, dijamin oleh Allah Ta'ala fala yadhillu, tidak akan tersesat di dunia, wala yasqa, dan tidak akan sengsara di akhiratnya. Nah, bukankah kita ini Bapak dan Ibu ingin mendapatkan petunjuk? Bukankah kita ini benci kepada kesesatan? Bukankah kita ini ingin bahagia? Kebahagiaan bukan ditempur dengan harta. Kalau Bapak dan Ibu kurang percaya bahwa harta itu bukan membahagiakan orang, bayangkan kalau kita ini sakit, apa nikmatnya dunia ini? Mobil yang kita miliki, harta yang kita miliki, sekian pabrik yang kita miliki, ketika kita sakit kita berharap kesembuhan. Penyembuh bukan harta kita, bukan fisik kita, penyembuh Allah. Berapa banyak orang sakit mengatakan tidak mengapa, berapa saja saya bayar, yang penting saya ini sehat. Tapi orang mukmin yang ittiba'us sunnah, yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ketika sakit merasakan nikmatnya iman. Nah, subhanallah. Kenapa? Mereka tahu kalau sakit ini adalah ujian dari Allah untuk orang mukmin menghapus dosa, kesabarannya yaitu menambah pahala, nikmat. Wa in asabahu dzarra'u sabara. Subhanallah. Orang mukmin ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesengsaraan, bersabar, muncul kesabarannya. Innallaha ma'as sabirin, Allah menolong orang berbuat sabar. Jadi apapun yang menimpa kepada orang mukmin ini nikmat. Karena apa? Hatinya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. La yadhillu wa la yashqa. Kurang apa kita kaum muslimin? Memahami Al-Quran mudah. Berapa banyak tempat-tempat untuk menyampaikan ilmu. Ya, tinggal kita mau apa tidak. Berbeda kita ingin menjadi orang kaya, susah, apalagi pada zaman sekarang. Ya, krisis dengan adanya wabah corona, kebingungan kita. Tapi orang mukmin tidak takut lapar. Kenapa Rasulullah SAW beritahu, mal faqra aksha alaikum, saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin, kelaparan. Walakin aksha alaikum antub satad dunya, tetapi saya khawatir kalau hidupmu itu mendapatkan limpahan dunia yang banyak, karena dunia yang banyak ini mesti melalaikan ibadah kita kepada Allah, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam hatinya. Bukan kalau berfirman alhaakumut takasur, telah melalaikan kepadamu orang yang jor-joran, berlebih-lebihan mencari urusan dunia. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang mencari urusan dunia mulai jam 3 sudah bangun sampai malam, baru pulang capek, yang ia peroleh berapa? Nasi yang masuk ke perutnya.
Tapi kalau orang beramal Islam, beramal sunnah, tidak ada kotoran yang keluar dari dubur kita. Karena amalan sunnah tidak ada ampasnya. Dan orang mengamalkan sunnah untuk dirinya, tidak ada orang bisa mencuri pahala. Dagangan pahala tidak ada, hutang pahala tidak ada. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Subhanallah. Kenikmatan orang beramal soleh. Tidak ada orang mencuri pahala. Tidak ada orang menggadaikan pahala. Kita punya duit, kadangkala dipinjam tidak kembali. Dihutang tidak dibayar. Dibawa lari. Jatuh duit kita, menangis kita. Dicuri oleh orang menangis. Siapa yang bisa mencuri amal? Dan orang-orang yang bertakwa tetap oleh Allah Ta'ala akan ditenangkan hatinya, diberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencarikan jalan keluar semua kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang tidak terduga. Jaminan untuk orang bertakwa. Yang kita khawatirkan Bapak dan Ibu, kalau kita ini tidak bertakwa. Jangan khawatir rezeki tidak ada. Jangan khawatir kita tidak makan. Allah Ta'ala menjamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata di permukaan dunia ini, Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Tetapi kaum muslimin, rezeki yang bermanfaat itu bukan rezeki yang banyak, rezeki yang halal yang digunakan untuk ibadah. Ini rezeki yang bermanfaat. Kalau kita kaya, kita gunakan untuk beribadah. Kita sumbang fakir miskin, kita bangun masjid, kita sumbang orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu baru harta yang manfaat. Namun kalau harta yang banyak ini tidak digunakan untuk beramal soleh, akan digunakan untuk merusak dirinya dan merusak umat. Lihat keadaan orang kufar. Nah, inilah yang harus kita fahami kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah di negeri kita ini air masih banyak. Allah menjadikan air ini hidup. Sayur-sayuran masih banyak, tumbuh-tumbuhan masih banyak. Dulu bangsa Arab itu kalau sudah kelapar tidak apa, bangkai yang dimakan karena orang tidak bisa makan dengan kerikil. Tapi yang dikerikilkan, masya Allah, air hujan masih turun, sayur-sayuran masih banyak, ya. Daun-daun yang dimakan masih enak, daun kates yang lainnya masih banyak. Subhanallah. Bagaimana kita khawatir tidak makan? Khawatir kalau kita tidak menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kerugian dunia lebih daripada itu kerugian di akhirat. Makanya mari kita tingkatkan bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat ketakwaanmu. Dan karena orang meninggal dunia, bapak dan ibu yang dibawa bukan berasnya. Kita meninggal dunia tidak dikubur di villa kita yang kita bangun 700 tahun. Kita meninggal dunia dikubur di kuburan biasa. Lihat kuburan itu sama dia tempatnya. Yang menjadi sebab kebaikan manusia di alam barzakh adalah karena ketakwaannya dan amal yang soleh. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, katanya Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi resep hidup kita. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, tidak akan tersesat di dunia sekalipun banyak orang yang menggoda, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat, dan tidak akan masuk neraka. Kenapa? Mencari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat nomor 57. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nasu,
Qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil hambanya, wahai manusia, yang kafir atau yang muslim, atau yang munafik, atau yang ateis, segala itu manusia. Karena manusia diberi oleh Allah Ta'ala akal. Hai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu peringatan-peringatan dari Rabbmu, yaitu Al-Quran. Maka Allah mengingatkan semua manusia, telah datang yaitu keterangan Al-Quran untukmu, menunjukkan kita ini wajib mendakwai semua manusia, yang kafir, Yahudi, Nasrani, yang ateis, yang beragama dan tidak, atau orang muslim, harus didakwai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk hewan, bukan petunjuk untuk tanaman, bukan petunjuk untuk gunung, bukan petunjuk untuk air. Hudal linnas, maknanya bapak dan ibu. Kita ini kalau dibacakan ayat Al-Quran harus menerima, karena Al-Quran itu bukan bicaranya orang, bukan karangan orang sehingga kita perlu menolak. Tetapi itu wahyu Allah, yang menciptakan kita ini adalah Allah, yang menurunkan Al-Quran untuk perbaikan hidup kita ini Allah. Bayangkan ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan wabah ini, siapa manusia, siapa makhluk yang bisa menolak? Tidak ada. Walaupun toh sudah diusahakan sekian maksimal mungkin. Inilah kurangnya dekat kita kepada Allah. Dan ini juga pelajaran untuk orang tua menasihati anaknya. Jangan dikatakan, oh bapakmu ngomong begitu, jangan. Ini Al-Quran. Inilah ayatnya, hai anakku. Inilah hadisnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati anak kecil. Ya ghulam, wahai ghulam, ikhfadillah yakhfadka. Jagalah hukum-hukum Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga dirimu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Anak kecil ini yang belum balik umur 3 tahun lebih, ya, wahai anak, wahai ghulam, kalau kamu mintalah kepada Allah. Bukan disuruh minta kepada ayahnya, bukan disuruh minta kepada ibunya. Ini anak kecil. Dan Rasulullah SAW tidaklah mengajar anak kecil itu dengan main-main ini dan itu. Betul, memang ada, yaitu beliau pernah juga ya muda'abah dengan anak kecil. Ya. Ya. Ya Aba Umar, ma fa'alan nuhair. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini ketika mati? Nah, jadi inilah perlunya pendidikan TK yang lainnya, memperbanyak isi pendidikan untuk anak kecil yang jernih otaknya ini, bagaimana tauhid yang didulukan. Diajari untuk menulis, bukan menggambar, mewarnai. Itu sudah tahu, anak-anak sudah tahu itu. Ya. Diajari untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, baca hadis yang pendek-pendek. Dikenalkan di mana Allah, aina Allah, Allahu alal ars. Man nabiyuna, siapa nabi kita, wa madinuna, dan apa agama kita. Ini yang harus ditanamkan kepada anak. Ya. Kita tidak ikut ke sana, karena sana mungkin harus dipajang ini, pajang itu. Cari bagaimana ulama salaf mendidik anak. Ya. Perlu hal ini untuk kita luruskan,
Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Kenapa tidak ada pelajaran gambar? Mewarnai. Sekarang ini anak kecil ya TK diajari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang. Mana bahasa Arab? Yang itu adalah bahasa Al-Quran. Yang Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini penting untuk kita kaum muslimin. Perlu kita ini diingatkan. Karena Al-Quran itu mau'idatun mir rabbikum. Peringatan dari Rabbmu. Maka semua para da'i, para asatidz, guru ajarlah mereka dengan Al-Quran. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti pelajaran umum tidak boleh. Tetapi ini utama. Ya nomor satunya. Karena tidak menjamin orang mengetahui pengetahuan umum menjadi orang yang baik. Lihat orang kafir itu sudah membuat apa sih sampai ke planet mereka ini. Buat pesawat ini. Tiba tidak menjamin akhlaknya baik. Akhlak baik itu karena kembali kepada Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya beliau, kana khuluquhu Al-Quran. Subhanallah. Akhlaknya kamu baca Al-Quran itu. Di situ isi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kecil sampai meninggal dunia. Subhanallah, ini yang masih banyak kita lupakan. Kita ini bingung dengan orang, khawatir dengan orang. Naudzubillah min dzalik. Perbaiki dakwah kita kepada anak didik kita, dengan masyarakat. Sampaikan ayat ini, karena Al-Quran itu juga dijelaskan wasifa'un lima fis sudur. Subhanallah, obat penyakit hati. Di sini bukan masalah penyakit liver, bukan penyakit ganjung. Kerjanya hati ini yang rusak itu obatnya dengan Al-Quran. Bukan maknanya kita mengambil kertas lalu kita bakar, kemudian abunya kita campur dengan air lalu kita minum, ya tidak sembuh, malah kita batuk. Tapi kita baca, kita fahami maknanya, kita amalkan. Subhanallah. Bayangkan bangsa Quraisy itu penyembah berhala, setelah masuk Islam menjadi baik. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu sekarang menjadi bersaudara yang aslinya tukaran, yang asalnya berkelahi. Subhanallah. Kaum muslimin, ini yang masih banyak kita lupakan. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan Quranun shifa'un lima fis sudur, obat untuk mengobati semua penyakit hati, hasud, dengki, iri, tomak, kesyirikan yang lainnya. Obatnya kembali dengan membaca Al-Quran, difahami maknanya dan diamalkan. Wahudan, dan petunjuk. Quran ini petunjuk. Kalau kita mencari petunjuk Quran, warahmatun, dan rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang yang mengimani Al-Quran ini, untuk orang yang mengamalkannya, dan juga untuk orang yang mendakwakannya. Makanya yani kita bisa melihat para ulama sunnah itu tenang-tenang saja jiwanya, dia tenang hatinya, ya. Ketika kaya pun juga tenang, ketika miskin pun juga tenang. Karena apa? Quran itu shifa'un lima fis sudur. Lihat, ketika ada wabah ini, apa disampaikan oleh para ulama sunnah? Sejuk, tidak merepotkan umat. Semua yang disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, sejuk umat ini. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauzi, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tamu
min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Subhanallah. Hal ini disampaikan dalam kitab Zadul Ma'ad juz 4 halaman 119. Berkata Ibnul Qayyim al-Jauzi, muridnya al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu huwa syifa'ut tama, obat yang sempurna, yang tidak ada alerginya. Dosisnya tidak ada yang kelebihan. Berbeda dengan obat biasa. Kelebihan dosis bahaya, kurang juga bahaya. Kadang-kala dokter mengatakan, Pak, ini nanti kalau minum obat ini gatel-gatel, jangan dilanjutkan ya, datang kemari ya. Ternyata masih ada perkara yang perlu diragukan. Tapi Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Subhanallah. Sudahkah kita baca Bapak dan Ibu sehingga menjadi tenang jiwa kita? Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Zikrullah, baca Al-Quran, memahami maknanya. Kita jangan mencari ketenangan dengan berita. Ya. Ada santri yang dia yaitu WA kepada kita, Ustadz, saya ini kok tambah bingung. Doalah Allah, berdoalah Allah, ma'ina a'udzubika minal hammi wal hazan, dan juga seterusnya. Masih bingung. Lah ini ada sebabnya. Kenapa? Saya membaca internet. Nah, keliru kamu membaca internet itu. Tidak ada keterangan baca internet menjadi tenangnya jiwa. Membawa kepada tenangnya jiwa adalah Al-Quran. Ala bidzikrillah, bukan bidzikri internet. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada membaca Al-Quran, difahami maknanya. Subhanallah, kalau kita malam baca Al-Quran, ya, demikian juga setelah subuh jiwa kita lapang. Nah, ini yang kurang kita perhatikan. Bagaimana kita mencari ketenangan dengan berita? Cari ketenangan dengan baca Al-Quran, difahami maknanya, diamalkan. Dan ini sudah janjinya Allah. Allah Ta'ala tidak akan menyelesaikan janji. Kalau kita membaca Quran masih gelisah, itu ibaratkan obat belum masuk. Baca lagi. Ya. Dijelaskan pula di sini min jamil adwa'il qalbiyah wal badaniyah, mengobati semua penyakit hati dan juga penyakit badan. Jadi sifat lima fis sudur, mengobati penyakit kegelisahan, penyakitnya hati, hasud, dengki, khawatir, ya, kekurangan ini dan juga yang lain, penyakit badan pula. Dan berapa banyak orang tuh ketika sudah divonis oleh dokter ini nyawanya ukuran 2 hari, ternyata masih bertahun-tahun hidup. Adapun kalau ada orang mengatakan saya baca Al-Quran kok mati, ya memang sudah ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, kematian, ajalnya sakit, tidak bisa dimajukan atau diundur. Ya. Namun kalau kita berobat, ya, walaupun berobat secara medis kita boleh, jangan lupa berobat kita dengan Al-Quran, dengan membaca, memahami maknanya, diamalkan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi memberitahu kepada kita semuanya ketika diserang penyakit di kota Madinah, berobat ke sana kemari tidak sembuh. Subhanallah, dengan sering membaca Al-Quran menjadi sebab sembuhnya. Karena Allah mengatakan wasyifa'un lima fis sudur. Minimalnya membaca Al-Quran meringankan sakit. Bayangkan para sahabat ketika perang, tangannya putus kanannya, bendera perang itu dibawa ke kirinya. Subhanallah, karena kekuatan iman. Sahabat Umar bin Khattab ketika ditikam, keluar ususnya, dikasih minum, keluar air, masih bisa bicara. Karena syifa'un lima fis sudur. Ini yang masih belum sempurna kita amalkan.
wa adawa'ul dunya wal akhir, dan obatnya untuk menyerang fitnah di dunia dan juga obat pula untuk menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang belum banyak kita perhatikan ya. Sekarang ada yang umur 80 tahun masih belajar abata, masih belajar membaca. Tidak mengapa, tapi harus kita tingkatkan. Karena al-amalu bil khawatim, amal ini ditinjau dari akhirnya. Tapi kalau kita kaum muslimin mulai dari kecil kita sudah istiqomah, insya Allah akan istiqomah sampai akhirnya. Namun perlu kita jaga istiqomah ini, jangan sampai duit itu yang mengiming-iming pikiran kita. Karena berapa banyak orang itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah karena duit. Perhatikan, bukan berarti kita tidak boleh memiliki duit. Hati-hati. Apa katanya beliau? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada fitnah dunia dan fitnah wanita. Fitnah wanita, fitnah khusus untuk kaum pria. Fitnah dunia, fitnah untuk pria dan laki-laki. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Surat Al-Baqarah ayat nomor 21. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab yatlunahu, yang mau membacanya, haqqa tilawati, dengan benar-benar membaca, ulaika yu'minuna bih, inilah orang-orang yang benar beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar membaca. Berapa banyak orang baca Al-Quran sampai khatam tapi masih berbuat syirik, masih mencuri, masih berjudi, dan juga tidak sholat. Kelompok orang Khawarij membaca Al-Quran, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Orang Khawarij itu membaca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokannya, apalagi sampai di hatinya. Jadi betul-betul Al-Quran yang bisa membawa syifa kepada hati kita, badan kita ini, jika kita baca, kita fahami maknanya dan kita amalkannya. Karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafidhahu ta'ala, wa tilawatul kitabi haqqa tilawati, membaca kitab Allah Ta'ala dengan benar-benar membaca, takunu bi qiraatihi, maka hendaknya membaca dengan lisannya, wa khifdihi, dan juga menghafalkannya, wa fahmihi, dan juga memahaminya, wa tadabburi, dan juga yaitu tadabbur maknanya. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka tidak tadabbur, tidak memahami Al-Quran? Kenapa kok hanya dibaca? Tidak cukup kita hanya membaca. Wal amalu bihi, dan juga mengamalkannya. Subhanallah, dibacanya, dihafalnya, dipahami pula maknanya, diamalkan, kama fassaruhu bidzalika sahabatu wat tabi'un, sebagaimana ini dijelaskan oleh para sahabat dan para tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana rajulu minna, adalah orang-orang di antara kita ini, namanya para sahabat, idza ta'allama asra ayatin, ketika mempelajari, ketika memahami, ya, 10 ayat, bukan hanya ketika sekedar membaca. Ta'allama, ketika mempelajari dari Rasulullah SAW 10 ayat, lam yujawizhunna, belumlah melanjutkan ayat yang lain, hatta ya'rifa ma'anihinna, sehingga memahami maknanya, wal amala,
bihinna dan mengamalkannya. Inilah kebaikan para sahabat. Ya, bukan hanya sekedar dibaca lalu cepat-cepatan berapa yang khatam. Para ulama sunnah dahulu khatam banyak itu dengan difahami maknanya. Kita bagaimana tadarus kita pada bulan Ramadan ini, kita baca, kita fahami terjemahnya, biar sifat itu ada. Karena kita ini bukan orang Arab, wong Jawa, bahasa Indonesia. Ya, yang perlu kita memahami, ambil kitab terjemah. Kalau perlu kita yaitu memanggil orang untuk memahamkan ayat ini ayat ini kita baca. Coba fahamkan kepada saya. Alhamdulillah sekarang kitab tafsir banyak. Berbeda ulama dahulu mencari satu hadis 1 bulan. Sekarang ini ilmu itu bersedia di hadapan kita. Tinggal kita itu mau memahami, mau mengamalkan apa tidak. Begitulah kaum muslimin beberapa keterangan pentingnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan akan menjadi syifa, penyembuh penyakit jiwa kita, pembersih penyakit jiwa kita jika kita baca, kita fahami, kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Semoga dengan keterangan singkat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Quran ini, memberi petunjuk kepada kita dan juga mudahkan kita untuk beramal soleh, berdakwah, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami dan juga kita mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.